siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kami akan melakukan diskusi beberapa hal penting untuk meningkatkan petani milenial di desa kami. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang harus dilihat sehingga kami membutuhkan stakeholder untuk memberikan pendapatnya tentang beberapa hal. Jadi pertama sekali saya akan memperkenalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sebagai stakeholder yang bisa memberikan pendapatnya. Yang pertama ada dari PPL yaitu Gary, yang kedua ada notulensi yaitu Linda, yang ketiga ada fasilitator yaitu Mela, ada kepala desa yaitu Ataya, selanjutnya ada dinas pertanian yaitu Amira, selanjutnya ada petani milenialnya yaitu Vicky. Dari beberapa undangan yang kami berikan, beberapa stakeholder tidak bisa mengikuti diskusi kali ini. Jadi untuk beberapa hal yang kurang berkenan mungkin akan bisa disimpan di hati. Jadi kali ini kami mengambil tema yaitu hidroponik sebagai alternatif bagi petani milenial di desa Berajat 2 OI. Jadi kali ini tentu hal yang penting untuk didiskusikan yaitu bagaimana minat dari petani-petani milenial. Jadi dilihat dari media-media yang digunakan, media hidroponik menjadi salah satu hal yang menarik dan kreatif untuk ditingkatkan kepada petani-petani milenial. Jadi sebelum masuk dalam inti dari diskusi kali ini, kami akan memberikan pengertian dari apa atau metode apa atau analisis apa yang kami gunakan untuk diskusi kali ini. Yang kami gunakan yaitu analisis SWOT, yaitu metode analisis perencanaan strategis untuk mengevaluasi dan juga memonitor hal-hal yang bisa dilihat dan dikembangkan di sebuah wilayah. Selanjutnya perlu kita tahu apa sih kepanjangan dari SWOT itu. Yaitu yang pertama S yaitu strength atau kekuatan, yang kedua ada weaknesses yaitu kelemahan, ada opportunities yaitu peluang, dan juga threats sebagai ancaman. Jadi saya sebagai moderator akan memimpin diskusi ini untuk bertanya apa peluang yang boleh diberikan oleh stakeholder, baik itu bukan peluang tapi pendapat yang boleh mereka berikan sebagai stakeholder. Yang pertama yang perlu saya tanyakan itu ataupun yang perlu saya minta pendapat untuk diskusi kali ini yaitu tentang kekuatan dari desa ini. Apa saja kekuatan yang mungkin ada di desa ini untuk dikembangkan ke kemudian hari. Untuk stakeholder, apakah ada yang bersedia untuk memberikan pendapatnya tentang kekuatan ini? Mungkin kekuatan yang dimiliki desa Berajat 2 ini adalah mayoritas warganya yang berprofesi sebagai petani, dan ketika tidak musim panen mereka beralih profesi sebagai pengrajin. Dan hidroponik ini merupakan solusi yang sangat tepat untuk para petani karena tidak memiliki lahan yang luas, tidak memerlukan lahan yang luas, dan waktu panen yang sangat singkat. Dan juga lebih menarik untuk generasi muda karena media yang digunakan adalah media air. Baik, terima kasih. Kepala desa mengatakan bahwa hidroponik itu akan semakin menarik karena petani-petani milenial ini terkadang mereka jadi petani, tapi kalau nggak ada musim atau cuaca buruk mereka beralih menjadi pengrajin. Untuk yang lain selanjutnya, saya dari pertanian. Buatan yang dimiliki oleh Berajat 2 ini terlihat dari warga masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada potensi pertanian yang sangat besar di desa Berajat 2. Maaf, saya mulai pertanyaan saya kepada Ibu Dinas Pertanian. Ini saya bertanya tentang masalah, belum masuk ke kekuatan. Jadi masalah dulu, masalah apa yang terjadi di desa ini yang bisa Anda identifikasi? Ya, selanjutnya Berajat 2 ini berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan selama Dinas Pertanian ialah kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan regenerasi tani menggantikan profesi orang tua mereka. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada dari stakeholder lain melihat masalah-masalah yang terjadi di desa ini?
menjadi petani milenial. Selanjutnya dirujuk dari masalah ini, tentu perkembangan di desa ini akan dilihat dari peluang-peluang yang ada, seperti ada kekuatan, kelemahan atau hal-hal lain. Jadi untuk yang pertama saya akan bertanya tentang kekuatannya dulu. Apa strength yang ada di desa ini yang boleh stakeholder berikan atau mengungkapkan dalam diskusi kali ini? Pada stakeholder yang bersedia boleh memberikan pendapatnya. Terima kasih kepada beberapa atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menyampaikan dulu dari perwakilan BPK Kecamatan Gerai Selatan. Di sini saya mendapat beberapa poin atau beberapa kekuatan dari desa Merajang ini terkait hidup kita. Pertama itu kita tahu bahwa teknologi hidroponik ini memiliki tingkat efisiensi dan tingkat produktivitas hasil yang tinggi. Nah, sehingga pemuda-pemudi atau pemuda yang ada di desa Merajang itu tertarik menerjunkan atau memasuki dunia hidroponik ini. Nah, yang kedua itu pertanian hidroponik ini dapat menjadi alternatif seperti justru kita karena bagi calon petani milenial memberikan hasil yang lebih karena kita diterapkan di lokasi yang dapat diterapkan di lokasi yang sempit dan tidak tergantung dengan cuaca. Baik, terima kasih. Dari PPL mengatakan bahwa kekuatan dari desa ini yaitu para pemuda itu ingin masuk dalam dunia pertanian melalui hidroponik. Selain itu juga hidroponik ini bisa dilakukan di lahan-lahan yang kecil atau mungkin di samping rumah, sehingga ini akan semakin meningkatkan perekonomian di desa itu. Selanjutnya ada dari stakeholder lain. Sebelumnya saya di sini sebagai salah satu petani milenial di desa Merajang Goa ingin menjelaskan sedikit kekuatan dari edukasi hidroponik ini. Dengan adanya hidroponik ini kita dapat mudah dalam menanam berbagai jenis sayuran atau meningkatkan lahan. Seperti yang kebanyakan orang tahu bahwa menanam itu bahannya luas, akan tetapi dengan adanya hidroponik ini kita dapat menanam hanya di sembarangan rumah saja, dan juga hasil dari produk yang didapatkan itu segar dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan penjualan. Baik, terima kasih. Dari petani milenial sebagai sasaran kita untuk diskusi kali ini mengatakan bahwa hidroponik ini sangat-sangat baik dilakukan karena sama seperti yang dikatakan PPL bahwa lahan itu tidak perlu luas untuk melakukan pertanian hidroponik ini. Melihat dari kekuatan-kekuatan lainnya, apa ada stakeholder yang lain? Mungkin sudah cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kelemahan dari desa ini, yaitu weaknesses. Pada stakeholder yang mungkin bisa memberikan pendapat, boleh mengemukakan pendapatnya. Baik, karena hidroponik ini merupakan hal yang sangat baru di desa Merajang Goa ini, maka para petani memerlukan edukasi yang lebih untuk hidroponik ini agar hasil panen yang diberikan dapat memuaskan dan memberikan keuntungan. Ya, terima kasih dari Bapak Kepala Desa. Mungkin tadi kekuatannya minat dari petani milenial ini sangat ingin gitu, untuk melakukan pertanian secara hidroponik. Jadi namun kelemahannya ya karena baru, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk stakeholder yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi sudah dijelaskan oleh kepala desa bahwa dan kita tahu juga bahwa pemuda atau pemudi yang ingin menjadi petani itu pasti tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, maka dari itu minat belajar atau cara berpikirnya itu belum seperti orang yang pendidikan. Jadi keterbatasan akses informasi dan sumber daya teknis itu menjadi hambatan bagi mereka. Baik, terima kasih. Dari PPL mengatakan bahwa pendidikan dari petani milenial yang berlanjut untuk berprofesi sebagai petani hanya sebatas mungkin tidak melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi atau belajar dengan tingkat yang lebih tinggi. Itu merupakan salah satu kelemahan. Untuk stakeholder yang lain boleh memberikan pendapatnya. Baiklah. Dari sisi petani, hidroponik ini memiliki kekurangan seperti kebutuhan biaya yang lebih untuk membeli bahan perawatan dan juga bahan baku, dan juga memerlukan pengetahuan yang lebih bagi petani untuk
milenial yang memiliki mindset yang kurang baik tentang petani. Selanjutnya, sepertinya stakeholder sudah mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya kita akan melihat opportunities atau peluang yang ada di desa ini kepada stakeholder oleh mengungkapkan pendapatnya. Oke, mungkin peluang dari sistem pertanian hidroponik ini yaitu sistem pertanian hidroponik ini lebih produktif karena waktu tanam yang singkat dan lebih menghemat waktu dan tenaga, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa mengungkapkan bahwa hidroponik ini memiliki peluang yang lebih tinggi. Selanjutnya, apakah ada dari stakeholder yang lain yang memberikan pendapat tentang peluang di desa ini? Ini sudah dijelaskan oleh Ketua Desa bahwa kita tahu teknik menanam hidroponik ini menghasilkan hasil yang kualitas yang baik, dan juga memiliki pasar pertanian hidroponik yang masih terbuka lebar, sehingga memberikan peluang bagi calon petani untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan hasil ekonomi masyarakat setempat. Nah, dan ada lagi kemampuan untuk mengontrol dan memastikan kualitas produk itu mudah dengan menggunakan pertanian hidroponik. Nah, ditambah lagi dengan adanya bantuan atau program edukasi dari Kedulu dan teman-teman swasta memberikan semangat atau motivasi bagi pemuda-pemudi yang ingin menuju dunia atau bisnis hidroponik ini. Baik, terima kasih Bapak PPL mengatakan bahwa tadi ada peluang. Dikatakan juga pada kekuatannya bahwa hidroponik ini hanya memiliki lahan yang kecil, jadi pengontrolannya akan semakin lebih mudah. Untuk stakeholder yang lain ingin mengungkapkan pendapat tentang peluang, masih ada? Baik. Berdasarkan dari yang sebelumnya yang mengatakan bahwa statement dari generasi muda petani identik dengan otorasi sawah, jadi peluangnya untuk pertanian hidroponik ini sangat masuk dan untuk petani milenial dan generasi muda sekarang, karena pertanian hidroponik ini hanya membutuhkan media berupa air terbuka lahan yang sempit seperti yang digunakan oleh kepala desa. Baik, terima kasih untuk Dinas Pertanian. Untuk stakeholder yang lain masih ada? Baik. Sebenarnya banyak peluang yang dapat sampai hidroponik ini, salah satunya karena sayuran dihasilkan juga tanpa kualitas, maka sudah memiliki target pasarnya tersendiri. Dan juga hidroponik ini bisa sayuran yang lumayan. Baik, terima kasih pendapat dari petani milenial. Jadi masih ada dari stakeholder yang lain? Sepertinya sudah cukup. Selanjutnya setelah melihat dari kekuatannya, kelemahannya, bahkan juga peluang yang ada, tentu tidak ada yang sempurna. Kita harus melihat ke depannya bakalan ada ancaman-ancaman yang terjadi. Jadi dari stakeholder yang ada di sini, apa pendapat Anda atau apa yang dapat Anda lihat di masa depan ancaman yang mungkin datang ke dalam hidroponik untuk petani milenial ini? Untuk stakeholder ada yang memberikan pendapat? Mungkin ancaman yang dihadapi selain kurangnya minat generasi muda untuk melakukan regenerasi petani, yaitu persaingan antar produsen petani hidroponik, sehingga dapat memberikan sedikit ancaman bagi para petani untuk memasarkan produknya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Dari stakeholder yang lain, apakah ada pendapat tentang ancaman? Baik. Ada pun ancaman yang semakin lama semakin banyak pesaingnya pendatang baru yang juga mengurangi minat para petani melakukan usaha ini, dan juga adanya serangan hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman tanpa menjangkau kondisi, sehingga dibutuhkannya pengetahuan ini untuk kita agar dapat mengatasinya. Baik, terima kasih pendapat dari petani milenial. Untuk selanjutnya stakeholder yang lain, apakah ada? Jadi kita tahu bahwa teknologi hidroponik ini memakai banyak alat yang canggih atau mahal, nah, sehingga risiko kerusakan pada alat tersebut kemungkinan besar. Nah, ditambah lagi sudah dijelaskan oleh petani milenial kepala desa bahwa persaingan dengan produsen pertanian konvensional itu sangat menjadi ancaman, sehingga
minat dari pemuda-pemudi itu menjadi turun terhadap pertanian hidroponik. Tambah lagi fluktuasi harga bahan baku dan produk itu tidak pasti. Jadi yang menurutnya motivasi dan semangat daripada pemuda-pemudi yang ingin terjun ke dalam dunia hidroponik. Baik, terima kasih dari PPL. Stakeholder yang lain masih ada? Baik. Jika edukasi seputar hidroponik ini tidak memiliki minat bagi generasi muda, efek besarnya adalah akan terjadi penurunan. Baik, terima kasih. Jadi ancamannya sungguh beragam ya yang dilihat oleh stakeholder. Mereka melihat bahwa minat dari petani milenial yang rendah, juga ancaman dari produsen yang lain atau petani-petani yang lain yang mungkin lebih berpengalaman, atau bahkan dari ancaman alat-alat yang kemungkinan besar rusak. Jadi biaya-biaya yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Terima kasih untuk stakeholder yang sudah memberi pendapat. Ketika kita ada masalah, tentu diskusi dilakukan untuk adanya solusi. Jadi di sini kita sudah masuk dalam tahap solusi. Setelah kita melihat kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga ancamannya, kita butuh solusi untuk meningkatkan mungkin saja minat dari petani milenial atau juga hal-hal lain. Jadi kepada stakeholder yang mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini, boleh memberikan pendapatnya. Solusi dari saya sebagai kepala desa untuk permasalahan ini yaitu memberikan edukasi yang baik kepada para petani dan generasi milenial agar memperbaiki cara bertaninya yang salah dan hasil yang dipanen dapat memuaskan dan memberikan keuntungan. Dan harapannya juga agar dapat menarik minat generasi muda agar dapat berpartisipasi dan terjun ke bidang pertanian. Dan juga kami dari pemerintahan desa akan membantu tunjangan dan membantu memberikan tunjangan untuk meningkatkan kualitas pertanian milenial di desa ini. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Untuk stakeholder yang lain, ada solusi yang boleh diberikan? Baik, jadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa dengan adanya program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, saya yang bagian dari pemerintah juga ingin membantu atau memberi informasi kepada pemuda-pemuda dengan desa Kerajaan yang sesuatu kami terkait pembelajaran atau pelatihan pempraktekan langsung tentang ekologi hidroponik ini. Tetapi tidak hanya sampai informasi yang singkat, sampai kami memberi bimbingan kepada pemuda yang ingin memasuki bisnis ini sampai panen dan menghasilkan keuntungan. Baik, terima kasih dari Bapak PPL. Untuk stakeholder yang lain, apakah masih ada solusi yang ingin diberikan? Baiklah, mungkin solusi-solusi tersebut dan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan ini tentu memiliki kesimpulan, ataupun karena kesimpulan tadi adalah tujuan kita melakukan diskusi dari penglihatan masalah, kekuatan, ancaman, peluang, dan juga kelemahan-kelemahan, maka tentu akan ada kesimpulan dan juga solusi yang akan diberikan. Jadi untuk kesimpulan dari diskusi kita kali ini akan dibacakan oleh fasilitator. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan yang dapat dari diskusi berdasarkan analisis SWOT ini. Nah, kesimpulan pertama itu berdasarkan kekuatan yang melihat. Yang pertama itu dapat melihat bahwa desa Maranjak II memiliki masyarakat yang berpotensi di bidang pertanian serta masyarakatnya yang kreatif. Yang kedua itu masyarakat itu mayoritas sebagai petani. Yang ketiga, pertanian hidroponik sebagai solusi yang tepat karena tidak memerlukan lahan dan hanya menggunakan media air. Yang keempat, teknologi hidroponik ini merupakan teknologi yang efisien dan memiliki hasil yang lebih baik. Yang kelima, edukasi hidroponik yang mampu membuat petani milenial lebih percaya diri dalam memasuki dunia bisnis. Nah, dilihat dari kesimpulan yang berdasarkan kelemahan. Yang pertama itu, kurangnya minat pemuda itu dalam bidang pertanian. Yang kedua, keterbatasan dalam mengakses informasi. Yang ketiga, hidroponik yang tergantung kepada listrik. Yang keempat, tenaga teknis yang sering dialami kendala teknis
sering dialami dalam memulai pertanian hidroponik. Yang kelima, membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam memulai usaha dari hidroponik ini sendiri. Yang keenam, petani membutuhkan edukasi yang lebih berkaitan dengan pertanian hidroponik. Dilihat dari segi peluang. Yang pertama, para pasar pertanian hidroponik itu luas, mudah dalam memantau kualitas dari hasil pertanian, terdapatnya dukungan pemerintah, kualitas dari hasil pertanian hidroponik yang mampu bersaing di pasaran, serta sistem pertanian yang produktif. Nah, juga ada dari segi ancaman. Yang pertama, pemikiran pemuda tentang pertanian yang masih rendah, resiko kerusakan peralatan dan sistem hidroponik, persaingan dengan produsen pertanian konvensional, fluktuasi harga bahan baku dan produk yang tidak menentu, serta pesaing dan pendatang baru dalam bidang hidroponik. Berdasarkan faktor kelemahan dan ancaman itu dapat ditemukan dua solusi. Yang pertama itu solusi dari Dinas Pertanian ataupun pemerintah mengenai kurangnya minat dari generasi muda terhadap pertanian dan melakukan transformasi pendidikan vokasi pertanian, melakukan inisiasi program wirausaha dan memberi penyuluhan kepada pemuda. Solusi yang kedua itu ada solusi terkait edukasi hidroponik. Dinas Pertanian dan pihak pemerintah akan membantu memfasilitasi penuh dalam melakukan penyuluhan serta memberikan edukasi yang baik kepada para petani dan generasi milenial untuk memperbaiki cara bertani dengan yang salah agar hasil yang dipanen dapat memuaskan dan juga untuk menarik minat generasi muda agar dapat berpartisipasi dan terjun ke pertanian. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah, terima kasih dari fasilitator yang sudah membacakan beberapa kesimpulan yang boleh ditarik dari diskusi kali ini. Saya juga sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan kata-kata atau tingkah laku yang saya lakukan. Saya juga berterima kasih atas kesempatan dan waktu dari stakeholder yang bisa memberikan pendapatnya tentang masalah dan tema kita bicarakan kali ini. Semoga solusi yang disimpulkan dapat dilakukan di